kita panjatkan doa dan harapan pelimpahan jasa dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau dan dukungan dari semua yang hadir. Semoga arwah beliau segera terlahir di alam bahagia, alam surgawi, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa malam terakhir, malam kembang ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri, kita menghormati altar almarhum dengan mengucapkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 2, persembahan dupa untuk almarhum. Lencok gawe baris kedua. Namo Wansa in Bosa, Namo Wansa in Bosa, Namo Wansa in Bosa, Namo Tassa Ca Bosa, Namo
sing cing tahe chong po sa namo sing cing tahe chong po sa namo sing cing tahe chong po sa 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 65, 66 dan 67 bagian atas. Mohon berdiri. Marilah kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sanggui. Namo titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Tan Cipao. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat,
lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung. Bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Kita baca bersama-sama Mahaikrar suci ke-18 Buddha Amitabha. 70 kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, akan dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. 55 dan 56. 55 dan 56. Nanti keluarga mengikuti di belakang kami untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan beranjali, membentuk bunga teratai kuncup dengan penuh bakti dan hormat menghormati beliau. 55-56. Amitabha Sanjing yang akan mengikutan payawan dan
Amitabha Namo 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 Amitabha 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 Amitabha. Kekuatan doa dengan kekuatan tekad ingin telahki di alam surga Sukawati, kita panjatkan pujian kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Silakan Bapak Ibu keluarga besar memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha dengan irama yang sama dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali bagi beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi baik seorang ayah yang pernah diberikan untuk putra-putrinya atau anak-anak beliau. Kita nenfok bersama-sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku.
Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha, terutama ditujukan untuk putra-putri, untuk anak-anak beliau maupun keluarga besar beliau. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada agama. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini,
engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti, ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awici yang tidak terbatas. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Secara umum orang yang meninggal itu dikatakan dipanggil, yang di atas dipanggil Tuhan, ya. Ada juga karena faktor-faktor tertentu, mungkin kecelakaan dan lain sebagainya. Namun di kalangan umat Buddha, Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa ada setidak-tidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang itu kenapa bisa meninggal atau mati. 4 faktor tersebut dijelaskan Sang Buddha untuk mempermudah dhamma atau ajaran beliau, menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilin. Api pelita atau lilin, apinya mati itu karena beberapa kondisi-kondisi. Ada 4 kondisi, 4 faktor. Yang pertama, apinya bisa mati itu karena sumbunya habis, ya, itu apinya bisa mati. Yang kedua, minyaknya habis, itu apinya bisa mati. Kemudian yang ketiga, itu berbarengan, sumbu dan minyak bersama-sama habis, itu apinya juga mati. Kemudian faktor keempat, api bisa mati itu karena tertiup oleh angin, ya. Sang Buddha ingin menjelaskan damanya keempat faktor ini. Yang pertama, ada orang mati itu karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Kalau batas usia rata-rata sudah habis, diobati dengan cara apapun, ya dokter yang ahli, yang ahli pun ya tetap mati juga karena batas usia rata-ratanya sudah habis. Kemudian ya faktor karma produktifnya itu sudah habis, kemudian berbarengan, ya batas usia dan karma produktifnya sudah habis, orang itu juga akan bisa mengalami kematian. Kemudian faktor yang keempat, tertiup angin, contohnya kena kecelakaan, ya kena virus dan lain sebagainya. Seseorang mempunyai batas usia rata-rata, usia-usia tertentu, itu bukan karena kebetulan. Karena Sang Buddha menjelaskan tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Kenapa seseorang usianya pendek, sedang, dan panjang? Ternyata ini ada sebab dan akibat yang mendahuluinya, bukan karena faktor kebetulan. Kalau faktor kebetulan kan enak saja yang berumur panjang, ya, yang kasihan yang berumur pendek, ya. Ada beberapa penyebab-penyebab kenapa seseorang itu mempunyai umur yang panjang, ya. Ada yang umur pendek, umur sedang. Yang pertama, kalau seseorang itu selalu menghargai kehidupan, dia akan berumur panjang. Dia tidak pernah menyakiti makhluk lain, termasuk manusia juga. Tidak pernah membunuh makhluk lain. Sebagai akibat positifnya, dia pun akan berumur panjang. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu suka menyiksa, menganiaya, dan mengurangi umur-umur makhluk-makhluk lain, dia pun juga kena efek negatifnya, yaitu dirinya sendiri akan berumur pendek juga. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita panen, kita tuai, ya itu. Di samping menghargai kehidupan, ya di wihara-wihara, di tempat-tempat ibadah, khususnya di wihara maupun di kelenteng-kelenteng, maka ada praktek function, melepas satwa ke habitatnya. Yang paling ya bagus
melepas satwa atau fungsen itu makhluk-makhluk yang dalam posisi terancam jiwanya. Ya, kita bayangkan lele atau ikan-ikan, kita jadi lele atau ikan, posisinya terancam jiwanya, kemudian ada yang membebaskan, alangkah bahagianya. Ya, pasti akan bersyukur ya kepada orang yang telah membebaskan itu. Ya, itu. Di samping suka menghargai kehidupan, orang yang mempunyai umur panjang karena faktor suka berdana makan. Karena berdana makan itu kan memberi harapan hidup orang banyak, ngasih berkesinambungan ya orang banyak. Ini efeknya juga akan berumur panjang. Kemudian orang yang suka memberi obat-obatan itu juga akan mempunyai umur yang panjang. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan orang berusia panjang itu karena suka membesuk orang-orang sakit. Membesuk orang sakit kan memberi harapan ya. Kan jarang membesuk orang sakit malah ditakut-takuti ya, tetangga saya mati sakit seperti kamu, kan jarang. Pasti diberi harapan-harapan untuk panjang ya umurnya, sabar ya, mudah-mudahan ketemu obat, ketemu dokter yang baik, yang cocok untuk kamu, sehingga kamu bisa beraktivitas kembali, bisa kembali ke keluarga lagi ya. Itu kemudian faktor yang lain ya, orang berumur panjang itu karena faktor doa. Maka di saat ulang tahun itu pasti ada doa-doa. Ya, doanya panjang umur, ya, sehat, sejahtera dan bahagia. Ini ada satu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha, ada anak kecil oleh orang tuanya dibawa ke peramal. Setelah dibawa ke peramal, diprediksi, diramal oleh peramal ini, anakmu akan berusia 7 hari saja. Ya, setelah 7 hari akan mati. Nah, orang tuanya penasaran kepada peramal ini, kemudian datang ke Buddha. Setelah datang ke Buddha ditanyakan, apakah betul Buddha, anak saya diramal kok usianya cuma 7 hari, apakah betul? Sang Buddha mengiyakan, ya, usia anakmu akan berumur pendek cuma 7 hari saja. Apakah ada cara Sang Buddha agar anak saya berumur panjang? Ada. Undanglah para biku untuk berdoa untuk keselamatan, panjang umur dan doa-doa lainnya kepada anakmu. Setelah didoakan kurang lebih 7 hari 7 malam pada waktu ditulis dalam kitab suci, anak ini diprediksi oleh Sang Buddha akan berusia 120 tahun. Ya. 120 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, doa panjang umur, doa ulang tahun yang sering kita lihat di masyarakat itu ada efek positifnya bagi kita. Lebih-lebih didukung juga pola makan yang baik. Ya, sekalipun didoakan setiap hari, tidak menjaga pola makan, pola minum, ya tentunya juga tidak akan maksimal. Jadi semua teori dari keagamaan, teori kedokteran itu juga benar-benar dilaksanakan ya, jangan sampai pincang ya, jangan sampai berat sebelah ya. Kemudian juga ada yang mengatakan seseorang yang berumur panjang itu karena faktor gen. Jadi kalau orang tua kita itu berumur panjang, nenek moyang kita berumur panjang, ada sebuah teori mengatakan juga gennya akan menurun juga ke anak-anaknya. Nah, tentunya gen ini juga didukung oleh pola makan juga. Kalau merasa nenek moyang umur panjang terus tidak menjaga diri, ya sami mawon, ya sama saja ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya almarhum Tang Jipo berumur 95, ada dapat bonus yang luar biasa di atas usia rata-rata. Tentunya 95 tahun putra-putri beliau, anak-anak beliau bisa mengamati pelajaran-pelajaran hal-hal yang positif yang pernah dilakukan beliau. Kenapa bisa berumur panjang? Ya, saya pun juga mengharapkan umur panjang, tapi harapan itu ya akan menjadi kenyataan didukung dengan pola makan juga. Ya, kalau kita tidak hati-hati juga tentunya tidak maksimal. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga pembawaan doa ini benar-benar membawa kelegaan dan kepuasan bagi keluarga yang ikut
Saya yakin perbedaan agama tidak menjadi penghalang. Yang penting adalah persatuan kesatuan dan bentuk hormat kepada beliau. Niat baik dari keturunan-keturunan beliau untuk mendoakan beliau terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri pembawaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan muka setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.